يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في رضا يمسي في صباح masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta baru jasadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bil syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamailika kamailiku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Seluruh para jemaah yang kami cintai, juga pun pemirsa Az-Zawiyah Bumi Sholawat TV yang juga pun kami seluruhnya cintai. Dalam pertemuan liqa kali ini Al-Fakir akan membahas tentang sholawat redaksi yang keempat daripada sholawat di saat dunia wal akhirah yang sering kita baca setiap minggu atau setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuftahu lana biha kullu maghlaq. Allahumma, duh ya Allah, sholli, semoga engkau mengirimkan sholawat atau rahmat ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kami Sayyidina Muhammad, sholatan, dengan sholawat tersebut, tuftahu lana biha, dibukakan dengan sholawat tersebut, kulla maula, dibukakan apa? Setiap hal yang terkunci, entah itu adalah terkuncinya hati daripada hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih berat, paling berat. Karena terkuncinya hati adalah summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka akan tuli, akan bisu, akan buta. Tapi bukan zahiriahnya, bukan anggota badannya, tetapi rohaninya. Sehingga fahum la yarji'un, mereka tidak akan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bertakarrub kepada Allah. Ini paling parahnya sesuatu yang terkunci. Sehingga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salawat ini, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dibukakan setiap hal yang terkunci. Jadi yang pertama, termasuk misalkan terkuncinya pikiran. Pikiran enggak sadar-sadar kepada Allah. Pikiran selalu berpikiran negatif. Pikiran selalu berpikiran maksiat. Pikiran selalu ingin berpikir durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini juga pun pikiran yang terkunci. Atau orang yang menuntut ilmu kadang-kadang pikirannya terkunci, tidak bisa memahami ilmu, tidak bisa dapat mengakses ilmu tersebut. Maka dengan sholawat tersebut semoga Allah Ta'ala membuka pikiran-pikiran kita agar berpikiran kita pikiran positif. Pikiran-pikiran kita akan dibuka dengan pikiran-pikiran kebaikan, jauh daripada maksiat. Bahkan pikiran kita terbuka, terakses kepada ilmu yang manfaat. Dan alhamdulillah malam ini saudari kita Absa dengan minta bantuan kepada doa kepada seluruh para jemaah, semoga anaknya terbuka pikirannya dengan kebaikan dan ilmu. Amin Allahumma amin. Ada juga pun terkunci jalan atau sebab ekonominya, kesulitan. Ini juga pun terkunci. Dan semoga dengan sholawat tersebut, dengan baginda Nabi Muhammad SAW barakahnya, segala macam keterkuncian termasuk soal ekonomi, termasuk persoalan apa saja, termasuk persoalan rumah tangga, persoalan urusan perniagaan dan lain-lain, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka dengan berbagai macam kebaikan, dibuka dengan bermacam keluasan. Ini yang dimaksud sholatan tuftahu lana biha kulla maulan. Dan makna atau arti daripada sholawat ini kita baca, harap jemaah juga pun dapat menghayati makna. Dapat menghayati makna sehingga perasaan kita penuh dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang istijabah apabila dipenuhi dengan penghayatan makna, sehingga akan kita perasaan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perasaan penuh harap roja ini adalah sesuatu yang dekat dengan makbulnya suatu doa. Oleh karena itu Al-Fakir menghimbau membaca salawat ini juga pun kalau diharap, kalau ingat, kita juga pun akan meresapi tentang maknanya. Apa yang kita baca. Terus kemudian wa tuwassi'u lana bihal arzaq. Ya Allah, jembarkan, perluas dengan solawat tersebut, dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW, bagi kami rizki, baik rizki secara zahir, lebih-lebih rizki secara batin. Rizki secara zahir ya termasuk yang kita pakai, yang termasuk kita makan, termasuk fasilitas-fasilitas dari Allah. Ini rizki secara zahir. Ini memang di zaman akhir memang sangat diperlukan untuk luasnya atau jembarnya rizki yang halal. Sehingga Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hambanya untuk mencari jalan rizki yang halal. Tolabul halal li faridatun ala kulli muslimin. Inilah sabda baginda Rasulullah SAW. Termasuk juga pun rizki batin, artinya rizki yang tak dapat dilihat oleh panca indera. Misalkan sangat dirasakan tapi tak dapat dilihat. Rizki kesehatan, rizki kesenggangan, rizki keimanan, rizki keislaman, rizki keyakinan. Ini bagian daripada rizki yang batin yang tak dapat diraba oleh panca indera, tetapi sangat dapat dirasakan oleh perasaan. Kita mohon kepada Allah dengan barokahnya sholawat ini, semoga segala macam bentuk rezeki kita yang zahir atau yang batin dijembarkan oleh Allah,
diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia model zaman akhir beda dengan manusia salaf tempo dulu. Kalau manusia tempo dulu zaman salaf, imannya tebal-tebal, imannya kokoh-kokoh. Mereka meskipun kekurangan rizki secara zahir, imannya tetap semakin bertambah. Akan tetapi manusia zaman akhir tidak setebal, tidak sekuat manusia zaman awal, generasi para sahabat dan tabi'in. Sehingga dikhawatirkan kadal faqru kufran, hampir saja kefakiran menyebabkan kekafiran. Dari kurangnya rezeki kadang-kadang bisa manusia menjual agamanya alias bisa murtad atau kafir, na'udzubillah, atau berbuat maksiat dosa-dosa besar seperti curang, seperti korupsi, seperti meminjam barang rente atau uang riba. Ini bagian daripada dosa besar. Meminjam karena kekurangan, meminjam barang yang haram, riba, sehingga terjerembab kepada transaksi riba atau terjerembab kepada transaksi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah taala dijembarkan, diluaskan, dilapangkan rizki kita baik yang zahir maupun yang batin. Dan juga pun untuk manusia zaman akhir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatul mal lil abdis saleh. Paling nikmatnya harta apabila dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa? Harta tersebut dijadikan sarana untuk menuju akhirat. Materi tersebut dijadikan sarana untuk mencapai ridhonya Allah. Materi tersebut dijadikan sebagai alat diilahi kalimatillah, alat untuk perjuangan, alat untuk dakwah, alat untuk nasrul ilmi, alat untuk bagaimana cara anak-anak kita bisa menuntut ilmu-ilmunya Allah, bisa menuntut ilmu syariat, bisa dekat dengan Allah, bisa menuntut ilmu-ilmu agama, bisa menuntut ilmu-ilmu akhirat. Dan kesemuanya fi zaman akhir butuh alat yang namanya rizki zahir, dan lebih terkhusus yang dinamakan sebagai fulus. Terus wa tu'asul arzak. Terus kalimat yang nomor 3, wa tukhriju lana bihal aqyab. Ya Allah, keluarkan dari kami dengan sholawat tersebut, keluarkan kami dari kesempitan, baik sempit dada, tidak gampang legowo, nek-neken, pendendam, iri, sempit dada, atau sempit ekonomi atau rizki, atau sempit pikiran, picik pikiran, atau sempit segala macam kesempitan hidup itu banyak. Semoga dengan sholawat tersebut, semoga dengan sholawat ini kita berdoa kepada Allah, segala macam kesempitan kita, kesempitan hidup kita oleh Allah Ta'ala dikeluarkan, artinya dibuang jauh-jauh. Amin, Allahumma amin. Dan yang keempat, ini yang sangat juga pun yang sangat penting, wa tuhassilu lana bihal akhlak. Dan perbaikilah ya Allah dengan sholawat tersebut, dengan barokahnya baginda Nabi Muhammad SAW, perbaikilah akhlak-akhlak kita, moral-moral kita, sehingga dengan Allah Ta'ala memperbaiki akhlak kita akan meniru akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Dan ini merupakan suatu di antara misi dan visi perjuangan baginda Rasulullah SAW. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.
menyempurnakan moral. Kita berdoa dengan salawat ini, bertawasul dengan salawat ini kepada Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW, agar Allah Ta'ala memperbaiki akhlak-akhlak kita, agar Allah Ta'ala memperbaiki etika-etika kita, baik akhlak kepada Allah, baik akhlak kepada sesama manusia, ataupun akhlak kepada seluruh jami'il alamin. Karena intinya agama ini adalah suatu akhlak. Agama ini tidak lepas daripada akhlak. Agama ini tidak lepas daripada etika atau tata krama. Sehingga sabda Rasulullah SAW yang kita perlu ingat, afdalul ilm, paling mulianya ilmu, afdalul ilmi al ilmul hal, adalah ilmu akhlak atau ilmu tata cara kita, bagaimana kita bertingkah. Sesuaikah akhlak kita dengan baginda Rasulullah SAW? Sesuaikah hal kita atau tindakan kita dengan parameter hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi ukuran bagi kita? Oleh karena itu, di dalam sholawat ini terkandung suatu permintaan kepada Allah. Yang pertama, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membuka segala macam ketertutupan atau keterkuncian dalam diri kita, baik secara zahir atau secara batin. Baik terkunci dari hidayat, terkunci dari kesadaran, terkunci dari kebaikan dan lain-lain. Bahkan ekonomi kita terkunci, artinya agak tertutupi. Semoga cepat oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan. Terus kedua, semoga Allah Ta'ala dengan barokahnya sholawat ini akan menjembarkan atau meluaskan, melampangkan rezeki kita yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki atau apa yang kita makan kalau tidak halal, maka akan menyebabkan doa dan amal kita atau ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, diterimanya suatu perbuatan baik atau ibadah, entah sholat, entah zakat, puasa, haji, dan lain-lain, tergantung dengan apa yang kita makan. Terus yang ketiga, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya rezeki kita dijembarkan. Karena manusia-manusia zaman akhir adalah tipe-tipe kadal fakul kufron. Hampir saja kefakiran bisa menyebabkan kekufuran. Karena kefakiran, kadang-kadang manusia bisa menjual agamanya. Karena dengan kefakiran bisa berbuat dosa atau berbuat zalim. Terus yang keempat, kita mohon kepada Allah agar kita dikarenai oleh Allah Ta'ala suatu karunia akhlak yang baik, moral atau etika yang hasanah. Dan alhamdulillah, yang kita urai mulai dari sholawat yang pertama, Allahumma kama ta'alu, ternyata ada 4. Terus yang kedua, Allahumma sholli bismillahirrahmanirrahim, ada 4 suatu ajaran. Yang terakhir juga pun ada 4 suatu permintaan, baik permintaan zahir, permintaan duniawi, atau permintaan secara batin, dan permintaan secara ukhrawi. Ada 4. Dan semuanya tidak lepas daripada 4 yang tadi, baik permintaan kita yang bersifat dunia atau permintaan kita yang bersifat ukhrawi. Mengapa kita berdoa, bertawassul lewat sholawat, berwasilah lewat baginda Nabi Muhammad SAW? Karena berdoa lewat sholawat itu doa yang tidak ditolak. Bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada tawassul yang Allah Ta'ala terima. Apalagi doa tersebut dijadikan sebagai redaksi sholawat. Oleh karena itu, semoga kita oleh Allah Ta'ala dapat mengamalkan, menzikirkan, menghayati sholawat ini sesuai dengan judulnya, Lisa'adatul Lahirah, sholawat untuk mencapai kebahagiaan di dunia, juga pun kebahagiaan di akhirat. Terus sholawat ini ada kata-kata fi kulli lamhatin wa nafasin, di setiap detak jantung,
wa nafasin, dan setiap keluar masuknya nafas. Adada ma wa ilmullah, sehitungan apa pengetahuannya Allah yang tanpa batas. Bahkan ada kata alfi marrah, 1.000.000 kali. Insyaallah apa maksud daripada adadin dan kata-kata fi'il hatin, insyaallah kami akan jelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan ini kita bisa bermanfaat, baik kepada jemaah yang mengaji secara langsung atau yang melalui channel Az-Zawiyah Bumi Shalawat TV. Dari Al-Fakir ada salahnya kami mohon maaf. Minallah at-taufiqul hidayah wal inayah wal ridha, wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاس جنة